Oh iya Bu, sudah bisa Bu ini Bu, Oke, baru bisa. dilanjutkan. Saya tinggal ya, Dik. Bu, makasih banyak. Oke. Baik, langsung saja saya mulai ya presentasinya. Perkenalkan, nama saya Eliane Boris Matupang dengan NIM belakang 60992. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana kualitas dan mutu biji kopi Robusta yang setelah saya tulis dari hasil jurnal yang saya ulas. Next, di scroll ke bawah. Ya. Nah, berdasarkan latar belakang jurnal itu, yaitu subsektor perkebunan ini menjadi salah satu subsektor yang mampu mendorong perekonomian masyarakat Indonesia hingga kini, yang mana kegiatan manajemen agribisnis pada subsektor perkebunan dapat dilihat dari komoditas kopi. Nah, komoditas perkebunan itu bisa dilihat dari mutu dan kualitasnya, yang mana kopi ini memiliki nilai ekonomis yang cukup berharga di antara tanaman perkebunan utama lainnya. Kemudian, bagian tanaman kopi yang diekspor adalah biji kopinya. Maka yang diuji dalam melihat kualitas dan mutu itu adalah bijinya. Biji kopi itu tentu harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan oleh pasar internasional ataupun menurut standar nasional Indonesia. Nah, di mana pada makalah ini saya menentukan 4 tujuan, yaitu mengetahui pengertian kualitas dan mutu, kedua, mengetahui standar kualitas dan mutu biji kopi yang baik, ketiga, mengetahui hasil pengujian mutu fisik biji kopi Robusta, dan keempat, mengetahui hasil pengujian cita rasa biji kopi Robusta yang merupakan klasifikasi kualitas biji kopi. Next. Ke bawah. Ya, nah yang pertama untuk mengetahui tujuannya itu kita harus tahu apa pengertiannya ya. Pengertian kualitas dan mutu itu sebenarnya sama ya, yaitu merupakan suatu karakteristik dari suatu produk yang baik dalam bentuk barang maupun jasa yang ditentukan oleh atau customer yang diperoleh melalui proses. Jadi kualitas dan mutu ini merupakan cara kita untuk meraih standar kualitas yang telah ditetapkan begitu. Nah, yang kedua itu ada standar kualitas dan mutu biji kopi, di mana dalam kualitas dan mutu biji kopi ini ditetapkan ada 7 syarat penggolongan. Nah, syarat penggolongannya ini berdasarkan mutu 1, mutu 2, mutu 3, mutu 4A, mutu 4B, mutu 5, dan mutu 6. Nah, masing-masing mutu ini memiliki jangka penilaian. Misalnya, dari yang mutu pertama itu cacat maksimumnya sampai 11 nilainya, dan sampai yang persyaratan nomor 7 itu jumlah nilai cacatnya 151 sampai 275. Semakin tinggi nilai cacat, maka kualitas dan mutu yang diperoleh itu akan semakin rendah. Kemudian sistem nilai cacat itu ada beberapa kriteria lagi dibagi jenisnya. Ada berdasarkan kerusakan yaitu pecah atau gelondong, kemudian ada kualitas kulit yang misalnya kulit yang terikut yang tidak bersih ya, yang tidak bersih lalu keikut ke kopinya itu merupakan salah satu hal yang mempengaruhi bagaimana kualitas dan mutu kopi tersebut, baik dari ukuran skala besar maupun kecil. Nah, terus ada yang berlubang dan juga apabila ada ranting, tanah, batu, ataupun apapun selain biji kopi yang diproses itu juga mempengaruhi bagaimana kualitas dan mutu kopi tersebut. Makanya dalam penentuan pengujian kualitas kopi ini sangat harus diperhatikan gitu. Next. Untuk penilaiannya itu paling tinggi ada 5 dan paling kecil ada 1/10. Nah, kopinya berbentuk. Ketiga ada pengujian mutu fisik. Nah, pengujian mutu fisik ini dapat diketahui ketika dalam penanganan pasca panen. Penanganan pasca panen yang di sini adalah dengan metode olah basah, yang olah basah tetapi bukan dengan olah kering,
mendapatkan metode semi basah, yang mana menggabungkan metode olah basah dan olah kering. Lalu, pada pengujian ini terdiri atas 3 tahap, yang mana penentuan mutu berdasarkan syarat umum biji kopi, penentuan berdasarkan ukuran biji, dan penentuan jenis serta jumlah cacat biji kopi Robusta. Sampel yang digunakan adalah biji kopi Robusta sendiri. Next, ke bawah dikit. Lalu hasil pengujian itu memperoleh 4 diagram grafik yang mana menggambarkan presentasi cacat yang dimiliki biji kopi Robusta. Nah, gambar 1 menginterpretasikan tingkat kerusakan biji berwarna hitam yang mana disebabkan oleh penyakit penyerang buah kopi. Lalu yang gambar kedua menginterpretasikan tingkat berlubang yang disebabkan oleh pengolahan. Kecacatan ini secara merata dialami oleh ketiga sampel biji kopi Robusta yang diambil secara acak. Kemudian gambar ketiga menginterpretasikan presentasi biji pecah dan biji berkulit tanduk yang terjadi saat proses pengupasan kulit majemuk, yang mana pengupasan kulit ini tidak bersih dan tidak memperhatikan pemisahan atau sortasi antara biji dan kulit secara baik. Lalu yang keempat ada menginterpretasikan presentasi cacat ataupun kontaminasi benda asing. Nah, benda asing yang dimaksud di sini merupakan tanah, ranting, ataupun apapun selain biji kopi tersebut. Lalu yang pada keempat itu ada pengujian cita rasa biji kopi Robusta. Nah, pengujian cita rasa ini berdasarkan standar yang meliputi pengujian fragrance, aroma, flavor, body, bitterness, astringency, aftertaste, and clean up, balance, and preference. Nah, pengujian ini biasanya dilakukan emang oleh para ahli ya. Nah, para ahli ini kemudian disewakan ataupun dipanggil ya untuk menguji bagaimana sih cita rasa yang dihasilkan oleh produk dari perusahaan tersebut. Apakah memang benar-benar memenuhi kriteria yang diinginkan oleh konsumen ataupun tidak. Nah, pengujian ininya banyak ya berdasarkan beberapa kriteria yang telah tadi disebutkan. Nah, berdasarkan pengujian tersebut memperoleh 4 grafik batang. Grafik batang yang pertama itu menunjukkan bahwa frekuensi dan aroma kopi Robusta cenderung meningkat dengan olahan semi basah. Yang kedua, batang 2 itu menunjukkan bahwa kualitas dan intensitas flavor juga mengalami peningkatan, walaupun tidak secara signifikan. Grafik batang yang ketiga menunjukkan bahwa pengolahan semi basah dapat menurunkan nilai astringensi yang menyebabkan rasa pahit pada kopi. Yang keempat menunjukkan bahwa terdapat balance and preferences yang seragam pada biji kopi Robusta olahan semi basah. Nah, maksudnya di sini, olahan semi basah itu merupakan salah satu pengolahan yang bisa diterapkan yang mana memiliki keunggulan-keunggulan tersendiri dibandingkan olahan kering ataupun olahan basah. Jadi olahan semi basah ini memiliki kelebihan tersendiri untuk mengolah biji Robusta. Begitu, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, izin masuk. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Dwi Putra Pangestu dengan NIM 19 15 10 60 10 44. Di sini tadi kan dari Mbak Elin sendiri itu menjelaskan tentang kriteria biji kopi yang ada mutu, terus ada kayak nilai cacatnya. Nah itu pada manajemen perusahaan kopi itu sendiri untuk diperjualbelikan itu pada mutu berapa, lalu untuk yang mutu paling rendah itu biasanya akan digunakan untuk apa dan atau dialokasikan kemana seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, untuk mutu biji kopinya ini, namanya kan sesuai udah ada persyaratannya yang dari 7 maupun yang tadi ada penilaian kriteria yang terendah itu 1/10 dan tertinggi itu 5. Nah, di mana-mana perusahaan itu menginginkan kualitas yang tinggi yang mana kecacatannya itu memiliki nilai yang rendah. Ketika kopi yang diolah itu memiliki nilai kecacatan yang rendah, berarti kopi itu memiliki kualitas yang tinggi. Kualitas yang tinggi itu akan diekspor ataupun diperjualbelikan ke negara-negara lain. Nah, pada umumnya ini merupakan rahasia pasar kopi ya. Kalau misalnya kopi yang diproduksi itu
ada yang memiliki kualitas rendah, itu kan bakalan dipisahkan dengan kualitas mutu biji kopi yang tinggi. Yang rendah itu biasanya itu diberikan kepada itu pabrik pengolahan kopi saset yang biasa ataupun kopi kemasan yang emang nggak ada mereknya gitu loh. Nah, itu diolah kembali menjadi kopi, tapi bakalan dikonsumsi oleh pasar lokal, bukan pasar internasional gitu. Jadi, yang mana kita itu selama ini berarti mengonsumsi kopi-kopi yang memiliki kualitas rendah begitu. Kadang pun kopi-kopi itu dicampur dengan biji-biji jagung ya, agar mungkin mempengaruhi rasa biar tidak terlalu pahit ya, tadi ya kan ada salah satu kriteria yang pahit itu menyebabkan rasa kopi yang pahit. Seperti itu. Bagaimana kepada Rizky Dwi Pangestu? Iya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Izin masuk, Kak Elin. Iya, Mas Ali. Iya, saya mau bertanya. Apakah diizinkan? Oke, Mas Ali, dipersilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-temanku. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliafi dengan NIM terakhir 1066. Di sini saya mau bertanya tentang mutu biji kopi. Lah, kita ketahui sendiri kan petani kita itu terkadang menanam tanaman kopi itu melebihi masa ekonomisnya, yang dimana ini tanaman ini tuh dipaksa terus-menerus untuk berproduksi biji kopi, sedangkan masa produktivitas maksimalnya tuh sudah lewat gitu, Mbak Elin. Lah, apakah dengan sifat petani kita yang masih mempertahankan tanaman kopi ini walaupun sudah melebihi ambang ekonomisnya, apakah mempengaruhi dalam hasil dari yang diciptakan kualitas biji itu sendiri? Bagaimana Mbak Edlin? Baik, Mas Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab ya, Mas Ali. Ya. Iya, Mbak. Jadi begini, Mas Ali. Seperti yang Mas Ali katakan ya, perkebunan kopi di Indonesia itu, terutama di perkebunan rakyat itu memang rata-rata belum mengalami peremajaan perkebunan kopi ya. Nah, itu mempengaruhi, ya benar, seperti yang dikatakan Mas Ali, itu mempengaruhi kualitas dari mutu biji kopi tersebut. Tetapi yang paling menonjol itu yang mempengaruhi adalah dalam segi kualitas rasa. Mungkin dari kualitas fisik yang dihasilkan itu sama saja, karena yang kualitas fisik itu seperti yang hitam pecah ataupun tadi yang pemisahan antara kulit dan biji itu yang kurang bagus gitu ya. Nah, lalu yang ada yang bertutul-tutul ataupun ada benda-benda asing yang masuk dalam proses pengolahan. Nah, mungkin itu salah satunya dipengaruhi dalam proses penanganan pasca panen, bukan dalam pembudidayaan sendiri ataupun yang berasal dari keunggulan dari varietas biji kopi yang ditanam tersebut, Mas Ali. Jadi, mungkin salah satu yang mempengaruhi itu dari segi rasa ya. Kalau misalnya dari segi mutu fisik itu sama saja yang dihasilkan dari awal pembudidayaan. Begitu menurut saya, Mas Ali. Mungkin Oke, terima kasih Mbak Elin, sudah cukup sangat membantu menjawab. Ya, terima kasih kembali Mas Ali. Dari teman-teman sekalian, apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Elin. Ya, Mas Rudi, dipersilahkan. Ya, jadi kan mutu kopi tadi kan ada yang kualitas bagus sama kualitas rendah. Yang kualitas bagus itu kebanyakan diekspor. Dan yang kualitas rendah itu kadang ada yang campur sama benda asing. Apakah yang kualitas rendah itu bisa membahayakan tubuh? Terima kasih. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Mas Rudi. Izin menjawab ya, Mas Rudi. Nah, jadi yang mana tadi kualitas yang tinggi itu akan diekspor ke luar negeri, sementara yang kualitas rendah itu banyaknya dikonsumsi oleh pasar lokal ya. Nah, kualitas rendah itu kan
ada tadi masuknya benda-benda asing di dalam proses pengolahan. Tetapi ketika itu disortir, maksudnya didistribusikan ke distributor yang lain untuk pengolahan selanjutnya, itu bukan berarti langsung diolah jadi produk jadi, bukan begitu Mas Rudi. Jadi itu apa ya, diolah kembali, dilakukan penyaringan kembali itu untuk mendapatkan memang biji kopi, bukan biji kopi, maksudnya kopi, produk kopi yang memang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Bukan berarti mutu dengan kualitas yang rendah tidak layak dikonsumsi. Itu masih layak dengan penanganan ataupun pengolahan selanjutnya. Begitu Mas Rudi. Terima kasih Mbak Elin, sudah paham sekali. Iya, sama-sama Mas Rudi. Mungkin teman-teman yang lain dipersilakan. Jika ada yang kurang mengerti, dipersilakan untuk bertanya. Bertanya, Elin. Ya, Mbak Nelly, Mbak Fiona, dipersilakan Mbak. Iya, mau tanya kan tadi berarti kalau yang kualitas rendah itu kan dibuat yang buat pasar lokal ya. Rentangan kualitas mutu berapa ya yang dibuat di pasar lokal? Kalau yang ekspor kan yang kualitas tinggi. Terima kasih. Ya, ini pertanyaannya mungkin berumit kan ya Mbak Fiona. Baik, saya akan mencoba untuk menjawab. Untuk rentang yang itu biasanya itu ditentukan sama perusahaannya sendiri. Jadi itu berbeda-beda ya. Misalnya itu merek kopi yang kita kenal itu ada Kapal Api ataupun ada Torabika, ada Kopiko. Nah itu mereka memiliki mempunyai target kualitas tersendiri gitu. Dalam mana target kualitas tertinggi ataupun terendah gitu. Dan mereka juga apa ya, dalam penentuannya itu juga melihat target pasarnya. Misalnya target yang dipasarkan itu misalnya mau luas ya, atau misalnya supermarket yang besar di luar negeri, itu ya tentu harus memiliki kualitas yang tinggi dengan skala pengujian kualitas yang ketat tentunya. Mungkin kalau untuk rentangnya itu kurang tahu ya, karena di jurnal yang saya ulas sendiri dan juga berdasarkan referensi yang saya baca itu mungkin kurang luas untuk dapat menjawab pertanyaan Mbak Fiona. Naik ketentuan rentang atau yang tertinggi dan terendah. Tapi bisa kita lihat tadi sama-sama bahwa rentang terendah kualitas terendah itu ketika nilai kecacatan kopi itu tinggi. Ketika nilai cacat kopi itu rendah, maka kualitas kopi yang diperoleh itu tinggi. Jadi ibaratnya berbanding terbalik. Seperti itu, Mbak. Bagaimana Mbak Fiona? Terima kasih, Elin. Ya, sama-sama Mbak Fiona. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Elin. Ya, dipersilakan Mbak Nelis. Tadi kan dijelaskan beberapa kriteria mutu. Nah, itu bagaimana ya cara mempertahankan mutu dari kopi itu sendiri? Ya, izin menanggapi nggih, Mbak Nelis? Ya, cara mempertahankan kualitas kopi itu tersendiri, yang pertama itu dari sumber daya manusianya sendiri. Nah, sumber daya manusianya ini tentu harus mengetahui, memiliki wawasan-wawasan ataupun pengetahuan mengenai apa saja sih yang menjadi klasifikasi dalam pembagian ataupun pengujian kualitas kopi ini tersendiri. Yang kedua itu dalam penanganan pengolahan bijinya itu. Nah, kalau misalnya dalam penanganan pasca panen, maka bisa saja seperti benda-benda asing ataupun yang lainnya itu dapat mempengaruhi biji kopi tersebut. Lalu dalam alat-alat yang digunakan itu juga harus diperhatikan, karena alat itu juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi kualitas biji kopi tersebut. Misal yang biasanya dalam tahap pengolahan itu memiliki harus diatasi oleh alat ataupun mesin. Ketika mesinnya itu rusak ataupun mengalami kendala, tentu harus dilakukan secara manual. Nah, pengolahan secara manual itu tentu akan mempengaruhi bagaimana kualitas dari segi fisik ataupun rasa yang kita peroleh dari biji kopi tersebut. Begitu, Mbak Nelis. Baik, terima kasih Mbak Elin.
Ya, sama-sama Mbak Nelis. Ini karena pukulnya sudah menunjukkan lebih 1 ya 3.41, mungkin bisa kita akhiri. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaan dan juga perhatian teman-teman sekalian. Saya mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.